Perkenalkan, nama saya Jessica Caroline Almaendra dengan NIM 12S2555. Jadi di sini saya akan menjelaskan program yang kemarin saya buat, praktikum Pempros T07. Jadi program ini tuh dibuat simulasi dalam sistem akademik itu sederhana. Dalamnya itu ada 3 bagian utama, yaitu core, satu mata kuliah, student atau mahasiswa, enrollment, yang artinya itu hubungan antara mahasiswa sama mata kuliah yang diambil. Jadi semua kode program itu ditulis dalam file academic.c, sedangkan struktur data dan sama daftar fungsi yang harus dibuat itu disiapkan di file academic.h ini. Jadi itu di sini Jadi pada bagian awal ini terdapat 3 library, ada studio.h, ada string.h, dan terus juga academic.h. Jadi si studio.h ini digunakan agar program dapat menggunakan fungsi input dan output standar, terutama juga kayak printf dan scanf juga. Terus juga kemudian ini string.h ini digunakan untuk operasi yang berkaitan dengan string, seperti strncpy yang dipakai untuk menyalin teks dalam struct. Terus juga library ini penting karena dalam program ini tuh banyak menggunakan tipe data string seperti kayak nama, kode, dan program studi. Lalu lanjut ke include academic.h ini digunakan untuk menghubungkan file ini dengan file header yang berisi definisi struct dan enum. Jadi di dalam academic.h ini sudah didefinisikan tipe data seperti struct course underscore t, struct student underscore t, struct enrollment underscore t, serta enum grade underscore t. Terus setelah itu kita di sini kita bisa lihat sebuah array bernama grade underscore text. Di sini yang bertipe static const. Itu array itu berfungsi untuk menyimpan representasi teks dari setiap nilai grade. Jadi char ini menunjukkan bahwa setiap elemen array adalah string. Jadi sedangkan const ini berarti itu berarti isi array itu nggak boleh diubah selama program itu berjalan, sehingga biar kayak lebih aman gitu. Sedangkan si static ini itu berarti array ini hanya bisa diakses di dalam file ini aja, nggak bisa itu maksudnya itu digunakan dalam file lain, supaya menghindari perubahan atau konflik atau permasalahan itu yang nggak diinginkan. Terus juga di sini isi array itu adalah non, t, edc, bc, b, ad, a. Urutan ini sangat penting karena harus sesuai dengan urutan di dalam si enum grade underscore t itu. Jadi dengan urutan yang sama yang tadi, nilai enum itu bisa langsung digunakan sebagai index array. Jadi misalnya jika enum untuk a itu bernilai 8, maka grade underscore text 8 akan menghasilkan string a itu. Jadi dengan cara ini nggak perlu menggunakan perulangan seperti if else dan atau switch. Jadi lebih kodenya itu lebih sederhana dan efisien juga. Jadi lanjut di sini ada fungsi grade underscore to underscore text. Jadi fungsi ini menerima parameter berupa enum grade underscore t yang merepresentasikan nilai huruf dalam bentuk enum. Jadi fungsi ini mengembalikan si char ini, return char, yaitu string. Dalam fungsi itu nilai enum itu digunakan langsung sebagai indeks untuk mengakses array dari grade underscore textnya. Hasilnya adalah string yang digunakan string yang sesuai dengan grade tersebut. Jadi penggunaan casting atau char ini dilakukan karena array bertipe const char. Jadi sementara fungsi mengembalikan si charnya.
Jadi casting ini dilakukan agar tipe data sesuai dengan return type fungsi meskipun sebenarnya data tersebut tidak diubah. Jadi selanjutnya itu terdapat fungsi ini calculate underscore performance yang digunakan untuk menghitung performa dari si mahasiswa. Jadi fungsi ini menerima dua parameter yaitu underscore grade bertipe enum dan underscore credit bertipe short unsigned short. Jadi tipe unsigned short ini digunakan karena nilai kredit selalu positif dan relatif kecil sehingga tidak memerlukan tipe data yang besar. Jadi dalam fungsi ini terdapat array float bernama values di sini yang berisi nilai numerik dari setiap grade. Misalnya nilai untuk A itu 4,0, AB itu 3,5 dan seterusnya. Jadi nilai untuk non, T dan E adalah 0,0 karena dianggap itu nggak memberikan kontribusi terhadap performa itu sendiri. Jadi array ini disusun sesuai dengan urutan enum sehingga si underscore grade ini bisa langsung digunakan sebagai indeks. Jadi performa itu dihitung dengan mengalihkan jumlah kredit dengan nilai numerik dari grade. Misalnya jika sebuah mata kuliah ini memiliki 2 kredit dan mahasiswa mendapat nilai AB yang bernilai 3,5, maka performanya itu kan jadi 2 kali 3,5 yaitu 7,0. Nah, sini dikembalikan oleh fungsi dalam bentuk float karena biasanya itu berupa nilainya bilangan desimal. Oke, lanjut ke ini. Jadi lanjut ke fungsi course underscore t create underscore course ini. Jadi itu fungsi pertama itu create underscore course. Fungsi ini bertujuan untuk membuat sebuah objek bertipe struct course underscore t. Jadi parameter yang diterima oleh fungsi ini terdiri dari underscore code, terus yang merupakan kode dari mata kuliah, terus juga underscore name, terus juga underscore credit dan underscore passing underscore grade. Jadi itu merupakan nilai minimum kelulusan dalam bentuk enum. Terus juga di dalam fungsi ini pertama dibuat itu variabel lokal bernama c dengan tipe struct course underscore t. Jadi variabel ini digunakan untuk menyimpan seluruh data course sebelum dikembalikan sebagai hasil fungsi. Jadi penggunaan struct ini di sini tuh penting karena satu course memiliki beberapa atribut yang berbeda tipenya, sehingga lebih rapi jika dikelompokkan dalam satu kesatuan. Terus juga selanjutnya itu dilakukan proses pengisian data dari dalam struct tersebut. Jadi untuk atribut underscore code dan underscore name di sini digunakan fungsi strncpy ini. Fungsi ini digunakan untuk menyalin string dari parameter ke dalam atribut struct. Jadi alasan menggunakan strncpy ini dibandingkan strcpy adalah karena lebih aman, di mana panjang string yang disalin itu dibatasi sesuai ukuran array tujuannya. Jadi lanjut untuk atribut kredit ini nilainya langsung diisi dari parameter underscore credit karena bertipe numerik. Terus juga type yang digunakan itu unsigned short itu. Terus juga yang dipilih karena nilai kredit itu selalu berupa bilangan positif dan relatif kecil, sehingga tidak dibutuhkan tipe data yang besar. Terus juga ada di sini passing underscore grade juga diisi langsung dengan parameter underscore passing underscore grade. Ini karena sudah berupa enum yang sesuai. Jadi itu setelah semua atribut pada struct C terisi, langkah itu terakhir itu mengembalikan struct tersebut menggunakan perintah si return C ini. Jadi karena itu fungsi ini menghasilkan sebuah objek course yang sudah lengkap dan siap digunakan di bagian lain pada program.
Terus juga selanjutnya itu ada ada fungsi print underscore course. Fungsi ini digunakan untuk menampilkan informasi dari sebuah course ke layar. Jadi fungsi ini menerima satu parameter yaitu underscore t yang bertipe struct course underscore t. Jadi di dalam fungsi ini digunakan printf untuk mencetak si data course-nya dengan format tertentu. Format yang digunakan itu ini %s, pipe%s, pipe%hu, pipe%s per n. Yaitu berarti menampilkan kode mata kuliah, nama mata kuliah, jumlah kredit, dan passing grade. Dan itu dipisahkan semua, seperti yang bisa kita lihat, dipisahkan semua dengan tanda pipe. Jadi untuk menampilkan passing grade ini nggak langsung dalam bentuk enum, melainkan dikonversi dulu menjadi string menggunakan fungsi si grade underscore to underscore text ini, seperti ini. Terus juga hal ini penting karena enum itu secara internal berupa angka, sedangkan yang diminta dalam output adalah representasi teks seperti A, B, D atau D. Terus juga selain itu digunakannya si %hu ini untuk menampilkan nilai kredit, karena kan tipe datanya kan adalah unsigned short. Jadi pemilihan format specifiernya itu yang lebih tepat itu penting agar data ditampilkan dengan benar dan tidak terjadi kesalahan interpretasi oleh program. Jadi secara keseluruhan ini kedua fungsi itu saling dalam melengkapi, di mana create underscore course bertugas untuk membentuk data course, sedangkan si print underscore course ini bertugas untuk menampilkan data tersebut sesuai dengan format yang telah ditentukan. Oke, lanjut ke ini. Ke ini fungsi pertama itu adalah create underscore student. Jadi fungsi ini bertujuan untuk membuat sebuah objek bertipe. Jadi tipenya itu struct student underscore t yang merepresentasikan seorang mahasiswa. Jadi parameter yang diterima oleh fungsi ini terdiri dari underscore id. Jadi yang merupakan nih mahasiswa, dan underscore name, underscore year, underscore studi, underscore program. Jadi merupakan program studi dari mahasiswa tersebut. Jadi dalam fungsi ini pertama-tama itu dibuat sebuah variabel lokal bernama s dengan tipe struct student underscore t. Variabel itu digunakan untuk menampung seluruh data mahasiswa sebelum dikembalikan sebagai hasil fungsi. Jadi penggunaan struct di sini tuh penting banget karena data mahasiswa terdiri dari beberapa atribut itu yang berbeda. Jadi lebih terorganisir lah jika disimpan dalam satu kesatuan. Selanjutnya dilakukan pengisian data ke dalam struct tersebut untuk setiap atribut yang bertipe string itu, string kayak ID, name, year, dan studi program. Digunakan si strncpy ini untuk menyalin nilai dari parameter ke dalam struct. Jadi tadi seperti yang tadi saya jelaskan, penggunaan strcpy ini dipilih karena lebih aman dibandingkan si strcpy ini, dimana jumlah karakter yang disalin dibatasi sesuai dengan ukuran array tujuan. Jadi hal ini tuh bertujuan untuk mencegah terjadinya buffer overflow yang dapat menyebabkan kesalahan pada program. Terus juga setiap atribut itu dalam struct diisi satu persatu sesuai dengan parameter yang diberikan. Misalnya kayak s.id, s.name, s.year, s.study, score, program. Terus juga kenapa dibuat kayak gini? Misalnya dengan cara ini tuh semua informasi mahasiswa dapat tersimpan dengan lengkap di dalam satu variabel struct. Jadi setelah seluruh atribut itu diisi, angka terakhir itu mengembalikan struct tersebut itu menggunakan return s. Jadi dikembaliin menggunakan si return s itu.
Selanjutnya itu ada fungsi print underscore student. Jadi fungsinya itu digunakan untuk menampilkan informasi mahasiswa ke layar. Jadi fungsi ini menerima satu parameter yaitu si underscore student yang bertipe struct students underscore type. Jadi digunakan di fungsi ini digunakan printf untuk menampilkan atau mencetak data mahasiswa dengan format tertentu. Jadi formatnya itu udah ditulis di sini. %s, 5%s, 5%s, 5%s per n. Jadi itu maksudnya itu menampilkan ID, nama, tahun angkatan, dan program studi itu, tapi dipisahkan dengan pipe. Nah, sesuai format ini pokoknya. Terus juga di sini semua atribut itu ditampilkan dalam bentuk string karena memang bertipe karakter. Oleh karena itu digunakan format specifier %s untuk setiap elemen yang dicetak. Terus juga lanjut ke fungsi si create underscore enrollment ini. Jadi ini dengan tipe data struct enrollment underscore t. Jadi ini berfungsi untuk membuat sebuah objek. Jadi parameter yang diterima ini adalah underscore course, terus juga merupakan si data mata kuliah, terus juga ada underscore student yang merupakan data mahasiswa, ada juga underscore year, ada juga semester underscore t. Terus juga di dalam ini pertama-tama itu dibuat sebuah variabel lokal bernama e dengan tipe struct enrollment underscore t. Jadi variabel ini digunakan untuk menyimpan seluruh data enrollment sebelum dikembalikan sebagai hasil fungsi. Karena enrollment merupakan gabungan dari beberapa data, maka struct sangat cocok digunakan untuk mengelompokkan semua informasi tersebut dalam satu variabel. Selanjutnya itu dilakukan penyisian atribut satu persatu. Untuk atribut course dan student, nilai langsung diisi menggunakan assignment, yaitu e-course itu sama dengan underscore course, e.student itu sama dengan underscore student. Jadi hal ini dimungkinkan karena dalam bahasa itu kan struct-nya dapat disalin langsung selama tipe datanya sama. Jadi dengan ini seluruh isi struct course dan student itu akan ikut tersalin ke dalam enrollment tanpa perlu menyalin setiap field satu persatunya. Jadi untuk atribut year ini digunakan fungsi strncpy karena bertipe string. Jadi sama seperti sebelumnya, kayak penggunaan strncpy ini bertujuan untuk menjaga keamanan memori dengan membatasi jumlah karakter yang disalin sesuai dengan ukuran array tujuan. Kemudian ada atribut semester juga diisi langsung dengan parameter underscore semester. Tipe data yang digunakan adalah enum. Terus juga karena nilainya berupa pilihan terbatas seperti odd, even, atau short. Selanjutnya itu ada atribut dari grade. Di set ini dengan nilai grade underscore node. Di sini itu tuh merupakan nilai default yang menandakan bahwa mahasiswa belum memiliki nilai pada mata kuliah tersebut. Jadi hal ini sesuai dengan kondisi nyata di mana saat mahasiswa baru mendaftar mata kuliah, nilainya itu kan belum ada. Jadi seperti itu. Terus juga semua atribut itu terisi struct E dikembalikan, ini adalah return E. Jadi dengan itu fungsi ini menghasilkan sebuah objek enrollment yang sudah lengkap namun dengan nilai yang masih kosong. Jadi fungsi selanjutnya itu adalah print underscore enrollment ini yang digunakan untuk menampilkan informasi enrollment ke layar. Jadi fungsi ini menerima satu parameter yaitu underscore enrollment dengan bertipe struct enrollment underscore t. Jadi dalam fungsi ini pertama-tama itu dilakukan perhitungan performa mahasiswa dengan memanggil fungsi calculate underscore performance. Jadi ini membutuhkan dua parameter yaitu grade dan jumlah kredit dari mata kuliah. Grade diambil dari underscore enrollment dot grade, sedangkan kredit diambil underscore enrollment dot course.
Terus juga hasil perhitungan itu disimpan dalam variabel per f yang bertipe float ini. Selain itu, data enrollment ditampilkan menggunakan fungsi printf. Jadi formatnya itu yang digunakan itu %s, pipe%s, pipe%s, pipe kali 2f per n. Jadi menampilkan kode mata kuliah, ID mahasiswa, grade dalam bentuk string, dan performa. Jadi sebuah ini dipisahkan dengan tanda pipe. Jadi untuk menampilkan grade digunakan fungsi grade underscore to underscore text karena nilai grade disimpan dalam bentuk enum. Jadi fungsi ini tuh mengubah enum menjadi string AB atau noun. Sedangkan untuk informasi format ini persen kali 2f ini agar hasilnya itu persen 2f per n ini ditampilkan dengan agar hasil itu ditampilkan dengan 2 angka di belakang koma sesuai dengan ketentuan si outputnya itu. Jadi seperti itu. Jadi keseluruhannya itu fungsi create underscore enrollment ini bertugas untuk membentuk relasi antara mahasiswa dengan mata kuliah beserta atribut tambahan seperti tahun dan semester. Sedangkan fungsi si print underscore enrollment ini bertugas untuk menampilkan hasil dari relasi tersebut ke layar dengan format yang telah ditentukan. Jadi bagian ini menunjukkan bagaimana beberapa struct dapat digabungkan dengan untuk merepresentasikan hubungan antar entitas dalam sebuah sistem sehingga program ini menjadi representatif terhadap kondisi nyata. Selanjutnya langsung saja kita run program ini. Jadi sebenarnya tadi di awal-awal saya belum menjelaskan soalnya, jadi di sini saya mau menjelaskan sedikit aja soalnya. Jadi dibilang di sini pada tugas kali ini Anda akan mengembangkan beberapa fungsi dengan spesifikasi yang telah ditentukan. Jadi misalnya di sini Butet itu akademik itu Butet baru saja bertemu dengan salah satu seorang dosen pemrograman yang memintanya untuk mengembangkan suatu program sederhana yang menyimulasikan entitas-entitas di lingkup akademik. Sebenarnya sang dosen telah mengembangkan desain dasar dari simulator dan Butet hanya diminta untuk mengimplementasikannya. Sebagai langkah awal, simulator hanya akan menangani entitas mata kuliah itu course, mahasiswa student, dan rencana studi itu enrollment. Jadi di sini ada terdapat beberapa rincian entitas dalam simulator. Seperti ini, sebuah course memiliki kode mata kuliah code di sini dan lain-lainnya sampai ke bawah nih. Lalu juga simulator diharapkan memiliki fitur-fitur dasar sebagai berikut. Membuat sebuah course dengan menggunakan fungsi create underscore course. Jadi itu sampai seterusnya. Terus juga di sini di sini ada terdapat case dari case 0 sampai case 3. Jadi untuk compilationnya ini, untuk proses kompilasi ini, antar academic.c ini berisi implementasi dari spesifikasi. Jadi berikut ini adalah contoh perintah untuk mengkompilasi case ini contohnya GCC sampai seterusnya. Jadi yang dimasukkan nanti ini, terus juga yang dimasukkan ini, terus keluarannya itu yang diharapkan kayak gini. Misalnya case 0 ini keluarannya itu nanti kayak gini, 10S1 002 pipe procedural programming, pipe 2 pipe D. Case 1 seperti ini juga, case 2 seperti ini, dan case 3 seperti ini. Terus juga lanjut kita langsung runkan saja. Nah, pertama-tama kita itu membuatnya itu case 0 dulu.
sudah sesuai ya dengan case 0 ini, keluaran yang diharapkannya seperti ini. 1012002 pipe procedural programming, pipe 2, pipe D. Lanjut ke case 1-nya. Nah, di sini juga sudah sesuai dengan format ini, dengan keluaran yang diharapkan pada case 1. Selanjutnya dengan case 2. Ini sudah sesuai juga ya. Ini selanjutnya dengan case 3. Nah, ini juga pada case 3 ini sudah sesuai dengan keluaran yang diharapkan. Seperti itu penjelasan dari program saya. Mohon maaf jika ada yang salah atau kekurangan dari kata-kata saya. Terima kasih.